Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah online GB Parma hari ini. Sebelum saya sharing, mari saya ajak untuk kita berdoa bersama. Tuhan berkati kami semua. Hari ini kami mau belajar firman-Mu dan Engkau yang mengurapi memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau berbicara tentang mukjizat multiplikasi. Kalau kita belajar dari kitab Injil, kita melihat mukjizat sering terjadi, dan ada satu mukjizat yang sangat terkenal di kitab Injil, yaitu bagaimana Yesus memecah roti, 5 roti dan 2 ikan, dan memberi makan 5.000 orang, dan kemudian sisa 12 bakul. Kemudian ada juga Yesus memecah roti bagi 4.000 orang. Nah, bagaimana kalau di kitab Perjanjian Lama? Apakah itu ada multiplikasi yang terjadi? Saya mau ajak kita buka sama-sama dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa, memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab begini firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat ini menarik Bapak Ibu. Jadi suatu ketika datang seseorang dari Baal Salisa membawa kepada Nabi Elisa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Jadi seseorang membawa kepada Nabi Elisa 20 roti jelai. Kemudian Elisa berkata, berikanlah kepada orang-orang supaya mereka makan. Jadi roti itu harus dibagikan kepada orang-orang supaya mereka makan. Tetapi pelayannya berkata, bagaimana mungkin aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100, di depan 100 orang? Menarik Bapak Ibu, sama seperti kisah yang Yesus ketika dia harus memberi makan 5.000 orang, muridnya berkata, apakah kita harus memberi roti seharga 200 dinar dan memberi mereka makan? Tapi Yesus bilang, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian dipecah-pecah dan terjadilah mukjizat multiplikasi. Nabi Elisa mengalami, pelayannya berkata, bagaimana mungkin aku bisa menghidangkan di depan 100 orang? Rotinya 20 dan kemudian 100 orang yang bersama dengan dia. Nah Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita menjalani hari-hari dengan keraguan, dengan ketidakpercayaan akan pemeliharaan Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sulit saat ini Bapak Ibu, PPKM terus berlanjut, banyak orang yang mengalami kesulitan, dan COVID belum juga berakhir di sekitar kita, di kota kita, di bangsa kita. Bahkan banyak orang yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya, bagaimana mencukupi kebutuhannya. Nah, seperti orang bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan bulan ini? Bagaimana kita bisa bayar tagihan rumah kita, mungkin kendaraan kita, bagaimana uang pendidikan anak kita, bagaimana uang listrik, bagaimana kebutuhan hari-hari, bagaimana kebutuhan belanja, dan apakah dengan yang kita terima akan cukup untuk memenuhi semuanya? Nah, itu sering terjadi, sama itu adalah hal yang normal. Juga pelayan ini juga mengatakan, bagaimana roti 20 roti hulu hasil, 20 roti jelai serta gandum itu diberikan kepada 100 orang tidak cukup. Kalau diberikan 20, anggaplah 20 orang makan, 80 bagaimana? Apakah mereka tidak makan? Sama seperti ketika Yesus memecah 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid berpikir 5 roti dan 2 ikan hanya 7. Sedangkan ada 5.000 orang laki-laki. Bagaimana dengan sisanya? Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi hal yang sulit,
sebenarnya Tuhan bekerja pada hal-hal yang bagi kita itu sulit. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, kalau Roh Allah bekerja, maka sesuatu apa yang tidak mungkin bagi kita itu bisa terjadi, mungkin bagi Allah. Nah, ketika orang pelayannya berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Itu hal-hal yang sering kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi jawab Elisa, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab begini firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Kenapa Elisa memiliki satu ketetapan hati? Kenapa? Karena dia dengar dari firman Tuhan. Dia punya iman. Iman itu adalah firman yang kita dengar dan itu menjadi rema dalam hidup kita, dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, Elisa itu punya iman bahwa dengan roti segitu banyaknya itu akan mencukupkan semuanya, bahkan akan ada sisanya. Kenapa? Karena dia dapat dari pesan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita harus menjalani hari-hari ini itu dengan iman yang berdasarkan firman Tuhan. Karena kita mendapatkan dari Tuhan rema dalam hidup kita, firman Tuhan menjadi rema, dan kita lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu, dan itu akan terjadi mukjizat. Nah, di hadapan pelayan mengatakan bahwa tidak mungkin menghidangkan roti hulu hasil sebanyak 20 roti jelai dan memberi makan 100 orang. Tapi bagi Elisa, karena dia mendapatkan firman Tuhan, itu bisa, itu pasti. Jadi, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab begini firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Kita tidak perlu memikirkan dari mana datangnya 80 dan dari mana datangnya sisanya. Bagian kita adalah melakukan yang 20. Melakukan yang 20, pecahkanlah yang 20, Tuhan akan mengerjakan yang 80 dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita percaya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita akan melihat mukjizat multiplikasi dalam hidup kita. Kita hanya punya 20, tetapi kita serahkan sama Tuhan, maka akan terjadi penambahan, yang luar biasa. Tuhan mengerjakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar. Tuhan melakukan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, kita melihat keadaan kita seperti ini, mungkin ada banyak hal yang harus kita tanggung, yang harus kita penuhi. Tapi Dia Tuhan, Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dia Allah yang memelihara kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kita. Dan Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka mukjizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Mukjizat multiplikasi terjadi ketika apa? Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, kita melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya, dan itu akan terjadi. Mari Bapak Ibu, jangan khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetaplah berusaha dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan juga akan memberkati. Tuhan akan beri upah kita dengan tepat, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sharing hari ini, Tuhan. Engkau yang memberkati kami, ya Tuhan. Biar sharing ini singkat, Tuhan, namun menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau sanggup mengadakan mukjizat dalam kehidupan kami. Engkau sanggup mengadakan multiplikasi dalam kehidupan kami, dalam keuangan kami. Berkati kami anak-anak-Mu, Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati keuangan kami, dan berkati rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan buat firman Bapa. Biar Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Perluas daerah kami, sertai kami. Lindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.